Saudaraku, pembacaan Alkitab minggu ini terdapat di dalam Injil menurut Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan 29. Mendahulunya marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih atas segala kebaikan-Mu bagi hidup kami. Kini kami mau membaca Alkitab. Kami mohon terangilah hati kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami sanggup mengerti kehendak-Mu dan melaksanakannya. Demi Kristus, Tuhan kami, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Shalom saudaraku dalam Tuhan Yesus, salam sehat. Saya pastikan saudara baik-baik saja. Saudara-saudara, seringkali kita mendengar orang menyebut materialisme atau materialis. Apakah itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, materialisme adalah pandangan yang mementingkan materi untuk mengantarkan hidup yang lebih baik. Sedangkan materialis adalah pengikut faham atau ajaran materialisme. Ini bukan saja soal uang sebagaimana selama ini dipahami banyak orang, tapi menyangkut segala sesuatu yang dapat ditanggapi dengan indera, yang mengantarkan kepada hidup yang lebih baik, tentunya dalam ukuran-ukuran keduniaan. Itu materialisme. Emas sebagai materi menjadi buruan ketika orang berbondong-bondong pindah dari Eropa ke Amerika. Pada waktu Hernan Cortes, seorang penakluk dari Spanyol, ditanya oleh kaum pribumi Aztec di Meksiko, Kenapa orang Spanyol sangat tergila-gila pada emas? Ia menjawab, "Karena saya dan teman-teman saya menderita penyakit hati yang hanya bisa diobati dengan emas." Saudaraku, di masa lalu uang hanyalah kepingan-kepingan logam. Namun kepingan-kepingan logam itu telah berhasil membuat Yudas menjual Yesus gurunya. Dengan kepingan-kepingan logam juga, para imam kepala mengatur pembelian kebohongan dari serdadu Romawi bahwa Yesus yang bangkit itu bukannya bangkit, tapi mayatnya dicuri oleh para muridnya. Dewasa ini, saudara-saudara, uang hanyalah lembaran-lembaran kertas.
Namun ia dapat merusak tatanan kehidupan yang beretika dan bermoral. Karena munculnya pengejaran atas kesenangan semu, hedonis yang membuat banyak warga gereja mengalami krisis identitas sebagai anak Tuhan. Dengan uang, hukum dapat dipermainkan dan kebenaran dijungkir balikan, sehingga yang benar bisa dijadikan bersalah dan yang bersalah bisa dijadikan benar. Ini bentuk materi yang memiliki nilai tukar untuk hidup berkelanjutan di tengah dunia yang fana ini, saudara-saudara. Saudaraku, Thomas sebagai murid sesuai pembacaan Alkitab tadi juga memiliki pandangan materialisme terhadap Yesus. Ini berkaitan dengan kehadiran Yesus di tengah para muridnya ketika Thomas tidak hadir. Sewaktu peristiwa kehadiran Yesus tersebut diceritakan kepadanya oleh para murid yang lain, ia minta bukti fisik. Ia minta bukti materi. Ia berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Pernyataan Thomas yang membutuhkan bukti fisik atau bukti materi merupakan pernyataan yang rasional, logis, dan skeptik. Ini menunjukkan, saudara, bahwa Thomas ini sangat mungkin orang yang memiliki intelektual yang baik dan tidak mudah percaya pada sesuatu yang tidak masuk akal sehat tentunya. Namun demikian pernyataan ini ketika diungkapkan untuk menggugat kebangkitan Yesus, itu merupakan sebuah tantangan, saudaraku. Tantangan terhadap kemahakuasaan Tuhan. Otoritas Tuhan yang dapat melakukan apa saja sesuai kehendaknya sedang ditantang oleh Thomas. Tantangan ini mengingatkan kita pada penyamun yang disalibkan bersama Yesus, yang menantang Yesus sebagaimana yang ditulis Lukas dalam Injilnya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Yesus menerima tantangan yang sang penyamun dengan memberikan jaminan keselamatan bukan kepadanya, tetapi kepada penyamun lainnya. Saudara-saudara, dalam kisah perjumpaan Yesus dengan para murid dan Thomas hadir, Yesus juga menerima tantangan tersebut dan berkata, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Kisah ini menjadi menarik, saudaraku, karena di tengah dunia masa kini yang sangat materialis, kepercayaan seseorang kepada Yesus sebagai Tuhan seringkali diukur secara materi. Hal ini menyebabkan identitas kekristenan pun diukur dengan atribut-atribut, simbol-simbol, dan ornamen-ornamen. Padahal Yesus yang sebelum bangkit adalah materi, kini telah menjadi roh. Roh Kudus untuk hadir di mana saja, termasuk berdiam di dalam hati setiap orang percaya. Kekristenan itu bukan sebatas simbol dan atribut, saudaraku, tapi percaya dan mempercayakan diri kepada Yesus yang adalah Tuhan tanpa melihat Yesus secara fisik. Ia adalah Tuhan dalam Roh Kudus-Nya yang selalu siap bekerja sama dengan roh kita sebagai manusia untuk mengendalikan seluruh hidup kita agar selalu berpikir, berucap, bertindak sesuai dengan kehendak-Nya. Ini yang sering dilupakan.
Ini yang sering dilupakan, saudaraku. Sehingga keberagamaan sebagai seorang Kristen atau penyembahan kepada Tuhan sering dilakukan dengan ukuran-ukuran materialisme. Nilai spiritualitas seorang Kristen seringkali memudar karena dikalahkan oleh keterikatan terhadap simbol-simbol tersebut. Karena itu, banyak orang beralih keyakinan atau berpindah gereja karena ukuran-ukuran materialisme tadi. Dengan meminjam kata-kata Hernan Cortes, dapat saya katakan bahwa orang-orang yang menyembah Tuhan dengan ukuran materialisme adalah orang-orang yang sedang menderita penyakit hati. Itulah sebabnya dalam pembicaraannya dengan Thomas, Yesus menegaskan kepadanya bahwa dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Bahkan di akhir perjumpaan tersebut Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudaraku dalam Tuhan, berbagai tantangan kehidupan yang dihadapi di dunia ini, entah itu peperangan, bencana alam, atau sakit penyakit, seringkali membuat orang Kristen kehilangan pegangan dan terguncang sebagai akibat ketergantungan mereka kepada Tuhan yang materi, yang dilengkapi dengan simbol-simbol. Mereka lupa bahwa sejak kebangkitan Yesus, Ia kini ada bersama mereka. Dan setelah kenaikannya ke surga, Ia kini siap berdiam di dalam hati setiap orang, kalau orang itu terbuka menerima Dia. Perkataan Yesus adalah jaminan kepastian, dan yang Ia minta hanyalah percaya kepadanya walau tidak melihatnya secara fisik. Kepercayaan itu penting. Kepercayaan itu penting, saudaraku. Karena setiap orang yang percaya akan menarik apa yang ia harapkan dalam percayanya untuk mewujud menjadi kenyataan. Saudara-saudara, orang Kristen tidak boleh terlena atau terbawa perasaan dalam peristiwa apapun yang bisa menggoncangkan iman dan kepercayaannya. Karena Yesus dalam kuasa kebangkitannya adalah jaminan untuk melepaskan dari semua persoalan hidup. Jika Yesus hadir dalam setiap keluarga Kristen, maka keluarga itu dipastikan mengalami damai sejahtera. Jika Yesus hadir dalam satu komunitas masyarakat, maka masyarakat itu pasti mengalami damai sejahtera. Bahkan jika Yesus hadir di tengah satu bangsa, maka bangsa itu pasti mengalami damai sejahtera. Itu jaminan yang Ia berikan. Dan karena itu kita harus mendekatkan diri kepada Yesus, bukan dalam ukuran simbol-simbol keagamaan, tapi percaya dan mempercayakan diri kepadanya tanpa syarat. Benarlah apa yang dikatakan oleh Martin Buber, kunci keselamatan adalah pertemuan kolektif dan individual manusia dengan Tuhan melalui iman dan bukan melalui dogma. Oleh sebab itu, dominasi hubungan manusia dan materi harus diganti dengan manusia dan Tuhan. Perjumpaan Yesus dengan Thomas adalah peristiwa masa lalu yang membekali dan menyemangati kita di masa kini dan masa depan, saudaraku. Bahwa jika kita percaya kepadanya, maka tidak pernah Ia jauh dari kita. Ia ada di tengah-tengah kita. Ia bersama kita. Dan siap memberikan pertolongan atas semua persoalan apapun yang sedang kita hadapi. Yang utama adalah percaya kepadanya. Percaya kepada Yesus walau tidak melihat wujud fisiknya. Itu adalah suatu kebahagiaan. Kebahagiaan
bagi setiap orang percaya. Amin.